Teh Rensi dan Teh Elma. Iya, Teteh. Coba kakaknya siapa? Orang-orang pada bilang gue kakaknya ya. Emang setua itu gue sama dia? Tenang. Gue aja sama kakak gue Marani, sering disangka gue kakaknya. Oh gitu ya. Gue dulu nyangkanya kakaknya Gue pasti kan? Iya, Elma. Tapi gue tahu yang paling bawang yang ini. Bangga bener. Paling lincah. Oh iya, lincah saya banget emang ya. itu aktif kayak bayi-bayi balita itu loh. Hiper aktif. Kita mau ngomongin masa kecilnya mereka. Ya, kalau ada satu lagu yang bisa menggambarkan masa kecil kalian apa? Menggambarkan masa kecil. Dari Satu lagu. Lagu apa ya? Yang tadi nyanyiin apa? Oh tadi Tadi lu nyanyi apa ya? Waktuku kecil, hidupku amat menderita. Gitu. Enggak sih sebenarnya nggak menderita Nggak ya. ya? Nggak menderita, cuma memang menderitain. Nggak menderita, maaf kalau dibilang termasuk cukup alhamdulillah. Nenekku juga nggak miskin banget, orang termasuk Betawi kaya sih. Cuman ya mungkin karena kita kepengen dibikin menderita sendiri hidupnya gitu. Apa mungkin kebutuhan konten nggak? Kalau zaman dulu sih belum ada konten ya. Istilahnya dulu kan gini, kita kecil terpisah ya kita kan. nih dulu kecil nih, kadang Elma di sini, kadang aku di situ. Karena mama dulu tuh kan pisah sama papa. Jadi ada yang ditarik ke sini, ada yang taruh di rumah nenek, ada yang di rumah mama. Ntar kadang-kadang kita nih udah karena biasa berdua ini deket, jadi tuh akhirnya nyatu lagi gitu. Dan waktu masih aktif di dunia film, kita sering diajak-ajak, dibawa, main film tuh begini. Terus kadang-kadang pernah juga diajak jadi figuran. Nah terus zaman dulu itu kan ada semacam kayak panggung-panggung kayak opera-operaan Cinderella, gitu ya. Cinderella. Jadi zaman dulu tuh ada Cinderella, misalkan kayak satu drama gitu Operet nanti gitu ya. Operet seperti itu. keliling Indonesia Itu gitu ya. Dulu ceritanya Cinderella. Nah kita tuh Berdua jadi apa? beberapa anak-anak artis tuh 7 orang deh waktu itu ya. Itu kita jadi tikus-tikusnya. Ya, tikus-tikus itu apa? Tikus itu kayak lagu Cinderella kan sudah ada tikus-tikusnya. Nah, kita tuh dipakein baju tikus-tikus dan didananin tikus-tikus yang model-model Kalau di Cinderella kan jam 12 malam kita jadi upik kabur dan jaga tikus-tikusnya. Nah, kita di panggung besar itu kita kayak ada tikus-tikus jadi tikus gitu. kecil. Lagunya gue inget banget. Hahaha. Iya itu. Jadi tikus itu ada 7 orang anak-anak kecil yang mungkin sekarang udah jadi ibu rumah tangga juga ya. Ada juga anak-anak artis juga. Siapa juga aku lamanya tuh, ibu anaknya Lina Budiarti juga. Itu teman kita juga dari kecil. Itu kalau ada 7 bagian tikus-tikus tuh kita tuh panggung ke Medan kemana keliling kalau zaman dulu. Berarti ya? Sering dari kecil. Jadi itu belum kenal dunia sinetron atau Sampai apa. kenal gimana kita sempat jadi tikus kan. Jadi Tiba-tiba tikus. panggungnya roboh. Pernah ngalamin kayak gitu. Jadi tikus mungkin itu kekuatan panggungnya tidak memadai, jadi ambruk, kita jatuh. Pokoknya kita cari mana tikusnya. nyari tikusnya kemana tikusnya jatuh di situ. Itu umur berapa tuh? 7 tahun ya. Belum sekolah gua belum sekolah. Oh kayaknya TK sih. Jadi TK itu kita memang udah diajarin seperti itu, panggung ke panggung. Abis itu pisah kan. Papa meninggal kan gue inget banget gue kelas 2 SD. Lo kan sempat nggak naik kan? Pakai ngomong lagi gak naik. Dia sempat nggak naik kelas. Karena sibuk merintis karir. Mending ya kalau karir dulu mah belum ngerti Dia karir. tukang bolos. Ini main mulu kerjanya. Bukan tukang bolos. Jadi begini ceritanya adikku. Jadi saya nih dulu nih anak-anaknya tuh nggak bisa diomelin orang. Kalau guru udah ngomelin saya nih, besok saya udah nggak mau sekolah. Nek nggak mau sekolah, itu gurunya galak. Siapa yang berani ngomelin cucu gue? Nah gitu. Jadi udah pindahin aja tuh si Rensi. Gitu. Jadi terlalu manja. Karena jadi, Libra ya, bisa 3 kali pindah. Ya kalau dibilang nggak naik ya begitu, gara-gara sering naik, sering pindah-pindah sekolah. Dengan polosnya dia, Rensi nggak naik kelas, ini selalu ngeledekin. Berarti tipe orang yang anak yang merepotkan sebenarnya ya. Ya begitu sih termasuk. Dia waktu kita kecil, dia tuh paling marah kalau gue digodain orang. Jadi pernah tuh kan waktu kan ngadu kan, ada cowok-cowok SD lah yang ganggu-ganggu Cici dia. aku digadoin. Aku digodain cowok gitu. Mana dia langsung jadi jagoan tuh gitu kan. Gue inget banget ya waktu itu kan. Pokoknya kalau kecil bagian berantem aku sih kalau ngadapin cowok-cowok, termasuk dia nih kalau digangguin aku yang Gue main. inget nih maju. waktu itu
kan ceritanya cowok-cowok lu hadepin tuh ya kan gitu. Ditimbuk sama pasir. Lu pakai keset tapi kesetnya yang bolong-bolong jadi pasirnya kena lagi ke muka. Maksudnya mau begini kan. Tapi bolong ya kena lagi. Ada orang tukang berantem ngadapin laki-laki hidung belang. Karena ngerasa kakak yang paling tua Ya, gitu. paling tua karena belum ada adik yang adik-adiknya. lain kan, masih aku Melma Protek doang. banget ya dulu waktu kecil. Iya. Aku kecil kan. Jadi jagai mana-mana banget. bareng gitu Dan memang kan. aku yang paling berani sih kalau ngadepin Yang paling berani, cowok-cowok. yang paling cerewet juga. Heeh. Yang paling banyak ngomong Resi, Dan ya. playgirl. Oh iya. Cowoknya kelihatan. Dari cara dia napas aja udah kelihatan. Kalau aku kan dulu pemalu ya kan. Nah, dia lebih berani gitu. Tahu lah masa-masa aku dulu famous gimana kan. Seksi ya. Nanti tampilin ya gimana. Kan. Oh, jangan dong. Referensi ini zaman dulunya. Terus terpisah tuh, kita hidup terpisah kan. Dulu terpisah terus aku bilang sama mama, karena kita kecil pernah deket kan. Terus aku bilang, "Mah, kita pengen dong ngumpul semuanya, makan nggak makan kumpul deh gitu, kumpulin lah gitu." Ya udah akhirnya kata mama, ya mama kan hidupnya lagi begini kondisinya gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ngumpul. Akhirnya ngumpul deh tuh Rensi ya kan, kita di Kemayoran Gempol pinggir jalan tuh. Rensi dateng, terus adikku yang di Lampung dateng, aku dateng udah. Terus kita bingung ya mau ngapain ya, kata si mama kalau ngumpul boleh tapi mama nggak bisa ngasih apa nafkah gitu kan. Dia mulai dia tuh nyanyi dia kan karena bisa nyanyi gitu kan. Dia keliling-keliling dia tuh jadi dia penyanyi di Ancol, penyanyi. Pokoknya pengen jadi Taman Ria, Ancol dulu kan suka ada tuh panggung-panggung hiburan gitu kan. Walau suara fales tapi pede aja sih gitu kan. Ya udah nyanyi aja. Zaman dulu sampai ke klub-klub, gang yang di gang-gang sempit aja nyanyi saya gitu. Luar Nyari duitnya biasa. sampai gitu. Karena saya lihat kehidupan mama itu kan waktu itu kan dia punya kayak grup dancer kan. Nah, ini mama ngapain sih ngerjain-nyanyi kok suka ngumpulin orang-orang gitu kan. Waktu itu kan masih belum ngerti lah kayak belum pernah main ke diskotik, belum apa, cuman dilihatnya nih mama apa sih suka ada kok sering latihan, ada grup-grup gitu kita suka ngeliatin gini. Nah udah, terus dengan seiringnya kedewasaan kita tuh waktu itu juga umur juga belum tua-tua banget ya, masih dibilang belia juga sih. Cuman Siapanya? udah kita waktu Ya beliau lo masih SMP. ya waktu mama sering ngadain kayak grup-grup dancer gitu kan sering kita liatin. Akhirnya dengan seiringnya mama bikin grup itu semakin dewasa semakin pengen tahu, akhirnya ikut-ikutan gitu masuk ke grup dancer itu gitu. Ya paling Jadilah. muda sih kita waktu itu. Jadi kita penari Dulu paling muda. mama itu dulu kan di japnya kan penari ular ya zaman dulunya. Itu Nah, sorry. Mama dulu main film kan? film dulu akhirnya mungkin karena filmnya nggak fokus, mungkin lebih banyakkan jobnya dia bikin dancer gitu, grup dancer lebih banyak ke situ waktunya. Off Kayaknya air ya? jobnya off air lebih banyak ke klub-klub ini, dia kayak bikin sandiwara gitu di klub gitu. Nah lebih banyak ke situ, jadi filmnya lebih agak dikurangin. Nah di situ aku Sorry, mulai itu tahun kayak berapa tuh? 90-an gitu lah. 90-an Jadi- tuh itu SMA. Iya, pokoknya 90-an Enggak, itu 80. 80 ya? 80 masih kecil kita. 93 aja 89 lah. lulusan SMA. 93 gue Iya, lulus SMA. 89-an gitu, 90 91 Lu kan lah itu. gak lulus SMA? Gak lulus kan? Gue SMA bukannya belum lulus, gue berhentiin sendiri kan gue yang punya sekolahan. Karena kan dulu pemain film itu cuman ada di kayak kalau sekarang XX1 gitu ya. Kalau Iya. medianya kan belum banyak ya. Jadi begitu vakum di situ akhirnya Dulu belum larinya. ada X1, kalau dulu tuh layar tancap kalau Iya, orang iya, mau iya. nonton ya. Ada Itu juga bioskop. ada bioskop. Ada Oh di iya, daerah-daerah itu kan belum ada daerah-daerah XX1 itu. kan. Iya, Tapi belum. ya kalau sekarang XX1 lah ya. Ya, sekarang udah keren. Dulu ya itu yang bioskop-bioskop Iya. yang bener-bener yang zaman dulu yang nonton kayak kursi-kursi itu, Berebut. kursi-kursi Yang beli tiketnya berebutan. Ya. Wow, berebutan duduk juga berebutan. duduknya juga berebutan. Nanti kita duduk ada kursinya kayak tikus. kursi mikrolet zaman dulu kan begitu tuh. Zaman dulu tuh Nyamping belum ya? ada ya. Iya, enggak kayak kursi di Belum ada kantin. kursi empuk lah pokoknya zaman-zaman itu. Ngerasain banget sih yang naik bus juga masih 50 perak. Yang pokoknya jajan masih 10 perak, 5 perak gitu kan. Indra belum lahir ya kan. Iya segitu udah ngerasain. 81 gue Udah lahir. lah ya, ngerasain 50 SMP perak. kita tinggal sama mama tuh SMP inget pokoknya. banget gitu. Nah kadang ngeliat mama ngapain ya, pengen juga deh gitu bantu orang tua kan. Ya udah kita belajar tuh pegang-pegang ular. Ular beneran. Ngasih kan? makan Ular beneran ular. masih, sampai ular dipiara tuh sampai dilepas begitu. Gue bilang ini ada buaya nggak mak? Kalau buaya saya udah biasa nih mak. Gitu ya. Ya gitu sampai kita akhirnya ya udahlah karena niatnya bantu orang tua.
kita ngikutin apa yang masih di jalurnya gitu, ya udah. Jadi kita penari termuda sih waktu itu kalau dibilang nari ular. Jadi Niatnya sampai bantu sih. show gitu. Show sampai ke daerah. Kita sampai kita pernah ya malam tahun baru sampai berapa tempat ya? 5 tempat satu ya. hari itu kita bisa 4 tempat kalau tahun baru. 4-5 Lumayan tempat. dong Itu seluruh pendapatannya. Indonesia. Tapi kan zaman dulu cuma 100.000, zaman dulu loh. Zaman dulu tuh udah gede segitu. Itu bisa buat 200.000. apa aja tuh kalau misalnya pendapatannya segitu? Ya kasih ke mama, ditabung gitu. Karena waktu itu kan kita belum punya rumah. Mungkin dari hasil-hasil kita tuh mama berapa, aku berapa gitu. Nah udah ditabung. Kita sekolah bayar sendiri ya. Sekolah semua bayar sendiri, nggak pernah minta sama orang Ambil rapot tua. juga sendiri. Pokoknya semua udah mandiri dari umur segitu. Jadi udah akhirnya terkumpul lah belilah rumah. Jadi itu rumah pertama kali dari hasil kita semua kerja. Kelapa Gading tuh. Di Kelapa Gading itu rumah Jadi pertama kali. penari itu. Iya SMP Sampai itu. berapa lama itu jadi penari? Nggak lama sih ya kita cuma 2 tahunan doang sih. Iya pas Nggak lama. kalau nggak salah Waktu tuh kelas itu, 2 SMP. Elma akhirnya nggak mau karena dia ketahuan gurunya. Iya dong cerita. Oh iya. Gimana tuh katanya? Gua aja nggak tahu kalau dia nggak cerita. Serius, guru lu panggil juga ya memek di klub. Kita kan dulu kita inget banget ya, sekolah kan kita kan sekolah jam 12 siang. Jam 12 siang selesai jam 3 sore. Nah, jam 6 kita udah siap-siap dandan tuh ya kan, mau show lah apa segala situ. Nah, itu kita selalu kalau show itu kan jam 12 malam tuh, itu aja dianggap jam paling pagi itu. Biasanya show jam 12 malam, jam 1, Jam 2 pagi baru kelar. Jam 2 itu kita SMP aja kita udah tahu klub-klub malam tuh di Mangga Besar tuh, ya kan ada Monggomas, ada apa lagi tuh? Tunggu, Macet sedap kalian malam. SMP udah masuk klub? Iya udah. Itu emang nggak ditanyain, Di maksudnya KTP. kan? Mungkin zaman dulu kagak ada begitu kali ya dibanding sekarang. Iya, kalau Maksudnya mungkin kan kelihatan bebas-bebas aja dulu. kali ya. Kan kelihatan maksudnya ini masih Enggak, mungkin kecil, badan ini kita juga ngapain? bongsor kali ya. Oh. Enggak sih? Badan kita ya, muka kita jangan tua ya. Ya, Soalnya ja- namanya udah dandan ya. Iya, udah Nggak dandan ngerti, lelet. kayaknya zaman dulu nggak ada lelet begitu ya, mungkin kalau di Jadi Indonesia itu sih bagian kayaknya kan nggak kalau ada. kita nari tuh kan ada 5 lagu ya. 2 lagu tuh disco. Wah, ada bagian disco dia tuh. Wah, disco tuh. Wah, kepalanya diputer-puter. Pokoknya kalau lomba disco dia juara 1. Ya, nanti juara pas lagu ketiga, keempat, kelima udah mulai lagu-lagu yang slow gitu kan, lagu-lagu erotis gitu kan. Ya udahlah kita berdoa sama dia, linas-linasan. Back to back ya. Nggak ceritanya gitu kan gitu. Nah pas pada saat kayaknya sama lu deh waktu itu pas lagi narinya ya kan, pas lagi nari bawa ular ya kan, bawa ular nih kan kita ke tamu gitu kan, biar kita tuh dikasih tip gitu kan. Ya udahlah kita datengin gitu. Pas kita kan gelap kan, nggak kelihatan kan. Pas lagi nari-nari pegang ular, tiba-tiba kayaknya gue kenal ya. Siapa ya? Ternyata guru gue udah balik lagi aja. Gurunya di situ lagi Nggak tahu nonton. gurunya dia. Gurunya ya dia. Gua mah nggak tahu, gurunya dia seneng ke klub kayaknya. Tunggu itu di klub kan? Iya. Gurunya ngapain ke klub juga ya? Makanya baik banger juga gurunya Elma nih. Guru karena aku kan beda kelas, jadi nggak tahu gurunya dia. Oh. Gitu langsung setelah- aduh gue langsung dari situlah merasa besoknya dipanggil dong ke BP kan gitu. Waduh gue dimarahin nih atau gimana gitu kan, dipanggil gitu. Kamu karena maksudnya ya sudahlah pasrah aja lah. Ya itu diheran gitu. Kok kamu bisa ya belajarnya gimana sih gitu kan. Kamu kan ketua kelas, kamu ketua OSIS, kamu juga beasiswa. Kok kamu, saya bangga loh gitu. Bangga karena nggak nyangka ternyata gue tuh bisa pinter juga gitu loh. Maksudnya walaupun kita kerja malam tapi aku di sekolah tuh Secara benar-benar akademis terjaga iya gitu loh. Tetap pinter gitu, Tetap nggak- pinter gitu. nggak ini. Nah, dari situ kan ada rasa malu kan gitu. Langsung pas banget. Pas waktu itu kalau nggak salah 3 SMP deh. Dari situ aku ngomong sama mama. Ma kayaknya aku udah nggak mau lagi deh gitu. Aku bisa menjadi yang lain kok, nggak harus nari gitu. Terus udah akhirnya juga Rence juga kalau dia kabur dia, kalau dia nggak pakai babi bu bebo, kabur dia lagi nari, kabur nggak pulang. Waktu itu kita Kayak nggak gimana? pulang, waktu itu kita lagi jobnya di Surabaya berdiam sama dia. Terus gue bilang gini, lu kayaknya pulang sendiri aja deh ke Jakarta, gue gak balik. Gue bilang gitu. Kabur dia. Cuma nulis surat doang bahwa nggak mau balik gitu, kayaknya nggak sesuai sama hati gitu kan. Ya mungkin ya mama ada marahnya juga ya, aku nggak ngerti ya. Pokoknya waktu itu kabur aja, nggak ada 1 tahun per 2 tahun sih kabur, cuma merasa kangen juga ya sama keluarga. Akhirnya sempat kos waktu pulang dari Surabaya tuh mau kemana nih gue kos ya, 1 tahun 2 tahun doang. Akhirnya
memberanikan diri minta maaf, balik lagi sih. Cuma dari situ udah nggak nari-nari lagi. Kalau aku Cuma lebih kita- kepada ngomong gitu. Maksudnya kalau dia kan berontak, maksudnya mau berhenti dari penari itu dia berontak kabur. Kalau aku kan gimana kan mama kesian kan. Akhirnya aku bilang, aku mau berhenti aja gitu, nggak mau nari-nari lagi. Maksudnya yang lain aja lah gitu. Akhirnya ya sudah gitu. Di situ Maksudnya mulai kayak casting film, jadi figuran. Iklan, Iklan Elma tuh. Kalau aku lebih ke foto kalender zaman dulu ya. Yang seksi-seksi foto, gitu. kita pakai kemben dan gitu. Zaman dulu kan kalender tuh selalu Iya, artisnya kalender. kita ganti kan. Nah, cuman aku nggak berani pakai tapi yang dulu kalau sweet, nggak kalau berani. si mama nyuruh gini, Elma nyari Rensi mau ngomongin, gampang nyari dia, di Ancol aja lagi nyanyi dia. Ntar di mana di klub mana aku nyari kan gitu. Dia tuh nyanyinya di klub-klub malam juga tuh. Nah cuma nyanyi-nyanyi doang yang masih waktu nari-nari udah enggak. Jadi aku nyanyi ke Suruh ini, pulang, ke suruh ini, pulang, ke masih klub nggak mau. ini gitu. Sehari bisa 3 kali tempat nyanyi gitu. Ya udah cuma nyanyi. Terus abis itu capek juga. Mulai tuh ada casting-castingnya, ide casting-casting iklan dan rajin. Kalau aku nggak mau. Paling males castingan tuh ke dia. Akhirnya pas Elma udah ke dunia kesinetron baru tuh kenalin gue dong zaman multi dia tuh kan. Nah itu proses kitanya tuh. Dia udah mulai main multi, aku dikenalin ya sama Param, mulai dia di situ. Akhirnya bareng kita. Akhirnya bareng deh tuh, dan itu dia udah syuting terus. Terus udah tinggalin lah dunia yang itu ya. Udah banget, udah enggak banget. Semenjak itu udah pilihan kita. Bandelnya jadi beda, udah bandelnya ngerti. beda, bandelnya beda. Zaman itu udah sendiri-sendiri tuh udah bandelnya udah nggak tahu dia kemana gue kemana. Bandelnya beda kalau pulang yang pulang 4 hari nggak pulang-pulang tuh Oh, bandelnya. ke rumah Eyang. Rumah Eyang. Eyang ya 4 hari. Rekor loh. Enggak, saya ke kuliah kelas malam. Oh iya Ke iya. kampus itulah Paket. itu. Paket C. Kayaknya semua orang mengalami momen-momen kayak gitu ya. Tapi Pergi itulah Jumat, pulang hari Minggu. proses Aku kehidupan ya. Enggak ya? Enggak, dia doang. Proses kehidupannya begitu, kalau nggak begitu kan nggak indah hidup ini, nggak ada warna-warni. Iya, benar. Gitu daripada ntar kita tuanya baru bandel kan gitu. Mendingan dari muda. Emang ya. sekarang Dari udah muda. bandel ya, Po, Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang semenjak udah Allah hijrah ya. menyentuh. Bisa dibilang emang kompak banget ini ya. Apa? Kompak. Kompak banget ya. harus kompak. Kalau yang nggak kompak, mana dulu saya ini kalau waktu belum bisa nyari duit mintanya ke dia. Bagi duit tuh nggak jajan. Pertama kali pakai handphone mintanya ke dia, karena dia udah yang iklan tuh yang udah banyak iklannya. Aku masih yang pengangguran kelas berat Pokoknya lah. baju gitu. gua kalau hilang nggak kemana-mana ke dia aja. Dia. Suka ngambil baju nggak ngomong. Sekarang Zaman masih tuker-tukeran baju gitu. Enggak, karena minta aja kalau dia. Minta aja. Dia kan sering bongkar-bongkar tuh. Udah minta, ntar kalau nggak ada yang mau. Jadi dia pintar kalau mau ngasih kakaknya dulu. Ntar kalau aku nggak mau, aku kasih ke adik yang cewek. Jadi memang sebadan badannya. Kalau yang kayak cowok-cowok kan nggak mungkin kan. Semua paling dia. sebadan ya, kaki juga sama. 37 semuanya sama. Sampai setai lalat sama loh, perhatiin nggak? Oh iya. Semua ada di kiri. Di sini ya. Itu semua Iya, tuh 1 sampai 5. Rensi, aku semua setai lalatnya di sini. Sony juga. Nanda ada nggak sih? Ada. Ada juga. Kalau nggak ada tambahin aja. Bawel ya, bawel. Tapi pernah gak sih, kalian kan kompak banget nih. Pernah gak sih ribut? Pernah. Ini biang kerok. Dulu nih kalau lagi makan permen karet dibuangnya ke rambut aku. Allah. Jadi rambut gue tuh penuh dengan permen karet. Ada juga jahil, masa kecoa taruh di dompet gue kan gila. Kecoa taruh dompet gue kan udah busuk udah apa taruh dompet dia, kita sering jahil-jahilan sih dulu. Jadi panik itu rambut kan penuh permen karet. Dia ambil gunting rambut gue, digunting kusuk-kusuk terus kata nyokap gue, itu si Resi kok rambutnya pendek sebelah. Jadi ini kerjaannya. Yang dulu kecilnya kita sering berantemnya ya, biasa aku suka usil, mama namanya adik gemes ya, sering nangisin karena waktu itu baru berdua. Nah habis berapa lama baru deh ada yang kecil lagi beda 3 tahun tuh sama yang Nanda itu dari di bawahnya Elma, beda 3 tahun atau 4 tahun ya. Nah waktu nggak ngomongnya sih sempat yang waktu aku, sebenarnya dia juga sih yang ngenalin, dia juga kan yang ngenalin pertama kali ya kan, yang aku ke Sukabumi. Pertapaannya dia. Dia ributnya lagi itu tuh. Itu ribut Iya. itu ribut. Ributnya itu. Nggak ribut juga sih, maksudnya lu Diam-diaman aja. Dia kan dengan asik dengan dunianya. Jadi ditegur nggak bisa. Ya paling ngomel berantemnya sih itu aja. Sampai mama tetap orang penengah dari kalau kita adik kakak ribut tuh mama yang selalu nggak boleh adik kakak nggak boleh musuhan lebih dari 3 hari. Udah minta maaf aja ya udah. Kita yang namanya kakak
datang aja lah silaturahmi. Tapi nggak dibahas lagi permasalahan itu. Jadi ya mengalir aja kayak gitu. Jadi kalaupun ribut mengalir sendiri, nggak ada. Tapi kalau dibahas ribut lagi nggak ngungkit-ngungkit lagi kan? Nggak Enggak, tipikal yang nggak ngungkit. Kita semua selesai alhamdulillah gitu begitu ya. ya. Selesai ya berantem hari Jadi ini. nggak pernah ada kata minta maaf, tapi secara otomatis memaafkan satu sama lain gitu. Iya, jadi tiba-tiba. kayak nggak ada kemarin kayak nggak ada masalah. Misalnya aja. misalnya sebel nih. Lagi sebel kan gitu. Contoh deh waktu itu pernah sebel sama aku sama Oni gitu kan. Terus tiba-tiba datang ke rumah, namanya juga lebaran kan gitu. Pas lihat dia langsung, Oni ini ya Elma. Lama-lama baik gitu. Nggak ada sih, nggak pernah sih. Tapi kita nggak pernah ngebahas yang kemarin dikeselin gitu. Tiba-tiba baik aja gitu. Karena Gitu tipikalnya. Sama-sama gengsi kali ya. Enggak, bukan sama gengsi, mungkin karena mungkin udah ngerasa saudara kali ya, keluarga ya. Jadi ya udah nggak usah, kita tahu Ya udah kesalahannya deh, masing-masing. Jadi ya kalau udah ketemu ya udah kita baikan aja. Jadi nggak gitu. ada yang misalkan kemarin berantem permasalahan ini terus besoknya ketemu. Ayo kita selesaikan nih kemana gimana gitu. Jadi nggak perlu Nggak dibahas nggak ya. dibahas lagi. Tiba-tiba udah Takutnya baik nanti, aja. Tiba-tiba udah baik ya. Takutnya nanti malah jadi panjang kan kayak kalau gitu. Tapi seberapa sering sih kan tahu nih adik kakak pasti saling sayang. Seberapa sering kalian bilang, "Mak, gue sayang sama lo," atau misalkan, ih "Ren, gue gengsi. sayang sama lo." Nggak pernah. Nggak Nggak pernah pernah? sih. Jadi nggak pernah bilang sayang. Dia cium tangan aja kagak. Karena mungkin karena beda setahun kali ya. Jadi cepiki-cepiki gitu kan. Sebenarnya kan kalau orang bilang kan kalau kakak harus cium tangan, cuma kita sih emang enggak. Jadi ya udah dibawa asik aja, nggak terlalu kayak harus kayak gimana gitu, enggak gitu. Kecuali mungkin kalau jauhnya 4 tahun 5 tahun gitu kan. Kalau yang adik-adik yang lain sih masih cium tangan. Kalau kita doang ini enggak. Kalau kita sayangnya lebih ke pembuktian gitu, gitu. Misalkan Bukan dengan gesture tapi enggak. Misalnya aku berantem sama siapa, dia ikut sebel. oke, gitu. oke. Lu jangan main-main ini Ren. Jadi gue ikut-ikutan, padahal yang masalah sama dia gitu kan. Jadi gue yang ikut-ikutan gitu. Ntar kalau gue lagi curhat gini, pusing, belum bayar listrik, tiba-tiba transfer. Tapi kan dia beda setahun ya. Biasanya kan kalau setahun. beda setahun saking deketnya mungkin pernah suka sama cowok yang sama gitu, pernah nggak? Enggak ya. Nggak ada sih. Beda selera kita. Ih, Oh beda selera Dia ya. selera berondong. Oh iya. nggak juga sih pernah dapat sama om-om juga nggak jelas juga. Tapi gue lucu banget sama dia ya. Dulu kita syuting bareng, terus tiba-tiba udah selesai syutingnya sore, anterin dong ke Laila di Blora. Gue nggak tahu The Laila tuh apaan. Emang ada klub di situ itu. Kamu tahu apa sih? Gue juga lupa. Kayaknya klub ya? malam gitu kecil-kecil gitu tempat-tempat Lu minta kecil. anterin Indra. Itu nggak maksudnya lu ngapain di situ sama Nyabre Yuri? kali gue ya. Pas sadar kali. Sore gue pikir gue gini, kalau kita ke klub itu kan malam ya. Malam. Ini sore-sore Van. Ya ampun. Diskotik zaman dulu itu sore siang aja udah buka. Boni aja inget kan jam 1 siang aja gitu. diskotik buka. Iya. Ya, gue minta antar dulu ya Ndra. Iya. Anterin dong gue bilang. Delaila, mau lagi. Dari namanya aja Delaila gue bilang ini klub apaan kayak begini. Kamu baik banget mau nganterin dia. Oh loh, dia emang paling baik udah kan. Udah ribut banget soalnya nih sore-sore udah selesai syuting. Emang pernah syuting bareng nih ceritanya? Nah. Sering banget ya kejadaku aku tangkap itu berapa itu stripping tuh ya termasuk cuma seminggu sekali zaman dulu mah belum stripping ya Ini belum, kita belum. itu Mbak sama Indra tuh udah lama kita udah manggilnya hampir mama papa. Iya sering banget kita syuting, malah kenakalan juga ada. Udah satu kampus kita lah itu. Iya, udah. Udah nggak usah tahu lah, tahu lah Anda. Ya udah gitu lah. Gak sama tahu lah gitu. Dia belum gabung ya? Ya? Belum gabung ya? Belum. Belum kampusnya belum masih jauh Masih deh. beda circle gue Kita kayaknya. kayak partner in crime gitu loh. Kayak ya udah Kan lah. satu kampus ya kalau ketemu. Hai, Ada nggak? Ya. hai, baru masih wangi di badan nih. Tapi yang duluan berhijab siapa? Elma. Elma. Aku 2024. Aku pas umroh. Enggak, pas corona. Enggak lo nikah lo pas nikah. Enggak, tak dulu kan itu Tunggu dulu, sempat nikah yang corona. mana? Nikah yang mana ya? Coba diingat-ingat. Enggak pas Dia pas tapi- nikah, pas nikah sama yang pas suami nikah. yang sekarang. Karena memang niatnya itu udah mau berhijrah karena kan waktu itu mungkin ya karena doa jabah juga kan pacaran nama ini 7 tahun gak dinikahin entar doang sama yang di Belanda juga begitu nggak dinikahin
ya udah nih sampai berdoa ya Allah jangan-jangan udah gak ada jodoh kali ini ya gitu kan. Karena dulu terakhir sama Rocky kan aku janda 15 tahun tuh. Belum nikah. Oh iya sempet. Oh iya. iya. Rocky kan 15 tahun Sempet menjanda. sama Rocky. Sama Lama lain. ya? Kenal. Iya. Rocky Gerung. Rocky Gerung ya sama Rocky Gerung itu. Rocky Gerung 15 Gue juga sama tahun. Rocky sering banget syuting. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah sih masih baik hubungan. Aku kalau 15 tahun tuh menjanda terus 15 tahun menjanda apa 15 tahun sama Rocky? 15 tahun Rumah tangga menjanda. berapa lama? Sama dia 6 tahun. Oh. 15 tahun terus cuma pacaran doang nggak jelas. Akhirnya mungkin karena kita udah usia ya jadi ada rasa gini ya Allah kapan ya maksudnya dapet yang bisa membimbing aja deh ke yang lebih baik gitu kan. Kalau namanya hijrah itu kan mesti kita yang menjemput kah bukan kita menunggu baru dikasih hidayah gitu enggak. Pinter lo sekarang, Masya Nah, terus Allah. udah gitu aku Bijak minta yang paling tidak yang bisa memimpin agamanya yang baik. Kalau rezeki itu udah Allah yang atur kan. Karena udah pernah juga merasakan yang dapatnya yang berduit juga nggak bener juga, dapat yang seumur nggak bener juga gitu. Ya pengalaman dari hidup itu pelajaran juga sih. Cuman apa sih yang mau dicari lagi? Jadi di situ ada rasa ketakutan buat mati aja sih waktu itu. Karena aku merasa gini, aku udah pernah ngalamin semua gitu. Udah pernah ngalamin enak, ngalamin susah, senang. Cuman ya mungkin yang bahagia jadi orang kaya belum gitu ya. Cuman kan kadang-kadang kalau kita ngambil positifnya aja mungkin kalau Allah belum kasih yang sekarang kita bahagia di dunia mungkin di akhirat. Itu aja sih aku positifnya. Jadi doa terus. Jadi doanya itu yang dikasih ya yang muda lagi bagaimana dong gitu. Bingung. Brandy lagi. Dibilang Brandy ya enggak kan duda anak 2 gitu kan. Tapi kan secara umur Jauh. Masih tetap jauh. Cuman gimana cara ngimbanginnya kayak gitu-gitu? Tenaga tetap strong dong. ya kalau dibilang udah menopause Pak gue menopause. Tapi waktu nikah kan belum menopause. Justru malah terbalik, malah yang cemburuan malah yang dianya, kalau kitanya mah enggak. Cuman aku lebih senengnya gitu karena mungkin dari dulu dapetin suami mungkin yang nggak taat ya agamanya, mungkin banyak nggak sholatnya gitu. Kalau yang sekarang kalau rezeki standar ya kan, kalau gimana Allah aja kan, dibilang cukup alhamdulillah karena kita carinya cukup kan yang gitu. Ibadahnya aja yang aku, karena yang bisa ngajak aku ibadah yang bisa sampai 5 waktu tuh ya cuma yang sekarang gitu. Kalau yang dulu kan aku dibilang sholat nggak pernah, bukan yang nggak pernah bolong-bolong dan nggak pernah ngemimpin, nggak pernah kayak hidup nih harus kayak misalkan di saat ini ya, misalkan gimana ya besok nggak ada ini nih. Jadi yang menguatkan, sabar. Ini kita nih kalau kayak gini kan ujian. Jadi banyak di isi-isi yang kebaikan. Aku orangnya gampang drop, gampang kayak kepikiran besok gimana ya kalau nggak ada dokter gimana ya. Jadi yang selalu menguatkan gitu. Jadi akhirnya oh iya lagi, berarti hidup itu nggak boleh ngedon, nggak boleh ini, nggak boleh ketakutan akan nggak bisa makan. Jangan, ada Allah kamu inget harus gini, tetap aja sholat ya kayak gitu. Kalau dulu kan nggak ada duit, stres mabok. Iya. Duit malah mabok ya. Mabok, banyak duit malah mabok. Terus yang nggak benar gitu. Alhamdulillah yang sekarang memang nggak pernah nyentuh yang gitu. Maksudnya yang Kenal kan, gitu. Kenal. Ya, dia kelihatan juga orangnya baik. Cuman yang ya gitu itu sih. Aku yang cari yang baik sih karena yang dulu banyak kan brengseknya gitu. Jadi orang baik kan susah kalau nyari orang brengsek. Yang nyari yang sholatnya 5 waktunya zaman sekarang udah susah deh istilahnya gitu kan. Itu aja karena memang aku takut akan kematian gitu aja, takut aja karena katanya kan kalau surga itu kan ya di suami, makanya kayak Elma nih kadang-kadang suka ngomongin ke suamiku kan, tuh Elma tuh hebat banget dari zaman dulu sampai sekarang sama si Ayah kan awet. Itu kalau dibilang Allah lu Elma lu mau surga yang mana gitu ibaratnya. Kalau aku lagi curhat sama suami kan, tuh lihat Elma aja bisa kuat gitu kan, masa kamu begitu aja udah mau kayak drop lo kayak mau orang stres gitu kan. Ya itu kalau dibilang dia mau arah pintu mana surga karena berbakti. Berbakti. Nah, aku maunya kayak gitu. Masa sih lu ngomongin gue gitu? Iya. Makanya sekarang kita sudah ketemu ya. Gitu. Amin. Itu aja sih. Aku mau berbakti, mau cari surganya ya karena hidup ini apalagi sih dicari kan gitu. Kita udah ngalamin semua pakai yang bagus, yang tapi bermerek. Tapi kayak tadi itu baru denger sekarang. Baru ini luar biasa loh Ici. Ada gak sih kalian momen tersendiri yang berdua yang paling membekas, yang nggak pernah bisa lupa apa ya? pada saat kalian berdua?
momen berberkasnya sih apa ya? Paling ya kalau dia sih jarang curhat juga ya ke saya kalau tentang gimana dia. Nggak pernah terbuka gitu kayak masalah gue Kayaknya tuh dia lagi lebih banyak ini teman ya gini curhatnya. gitu. Apa kalian tipikal orang yang udah lihat muka aja udah tahu bahwa ini saudara gue lagi susah jadi gue harus jadi hibur. kalau misalkan Elma lagi, gue gini, kita yang sebagai kakak suka kayak, aduh kasihan banget nih adik gue ya, kalau gue bisa bantu. Jadi bukan siapa aja, adik-adikku yang lain juga kalau misal kayak Sony lagi pusing gimana, kita kalau ada pasti bantu ya Ren gitu. Kayak gitu. Cuman sayang aja itu yang gak ada yang mau naruh duit apa di gue sama Elma. Sini daripada pusing-pusing lu muter gitu ya. Ipan juga justru lagi nyari Ya duit makanya gitu. gue orang-orang kaya nih, ada yang naruh kita berempat nih duit kita puterin. Kita orang yang lurus kok. Lurus bener. Tapi kita carinya yang bengkok katanya. Iya. Oh justru kita cari yang bengkok katanya. Gak apa-apa lah bengkok-bengkok dikit. Tapi perbedaan usia cuma 1 tahun aja berarti ya. Setahun udah gitu bintangnya sama lagi Oktober. Cuman aku Dia 73 Oktober, aku 74 Oktober. Jadi pas tahun. Tunggu waktu orang tua bercerai gitu ya. Kok ini di sini? Maksudnya jadi bisa-bisa gitu ya? mama tuh nyari uang. Jadi aku di papa, kadang Elma di mama. Nanti kalau kita adik belum ada, waktu itu masih berdua. Adikku yang kecil waktu lahiran itu sempet cuman berapa lama diasuh mama, terus dibawa ke Lampung tinggal di sana. Jadi kalau nggak salah nih kelas 2 SD mama udah sama papa tuh udah cerai. Nah pas aku kan pertama kali ikut papa dulu dong. Dia waktu lu di mana ya? di nenek. Oh di nenek tinggalnya. Nah Jadi pas kita tinggal sama sepupu-sepupu tuh di sekolah Iya. rame-rame. Jadi Iya, pas- dipencar-pencar. ya pas papa meninggal, pas meninggal ya udah mau tinggal sama siapa nih anak-anak ini nih gitu kan. Ya udah aku diambil sama lo sama siapa dulu sih? Dulu bukannya di Tebet ya? Pokoknya kita macam-macam deh, ada sama opa, sama nenek, sama sepupu-sepupunya Ini sempat mama. mencar gitu ya. Mencar, mencar. Cuman akhirnya karena kita kepengen ngomong bahwa kita udah mau pengen barengan lagi, baru deh tuh di pas pindah di Kemayoran tuh baru tuh Kelapa Gading deh akhirnya nyatu lagi. Baru deh lahir tuh, lahir Sony, lahir yang bontot, jadi rame. Gitu. Jadi momen yang susah itu cuman ada di Rensi, Iya, di kita doang. Elma. Iya. Yang adik-adik enggak Yang ya? adik-adik Nggak nggak ngerasain, pas nggak. masa susah. Zaman bukannya susah banget, zaman belajar aja sampai nangis-nangis kita pecek-cegukan kalau diajarin sama mama. Jadi kalau adik-adikku kalau belajar, udah pengalaman diajarin sama mama sampai nangis-nangis belum? Kalau Oni kayaknya Oni doang yang kagak ya. Oni kayaknya paling disayang gitu sama mama. Nah kalau adikku yang bontot, Kak Cuci ngerasain itu mama kalau lagi ngajarin belajar tuh sampai gitu. Kita berdua juga nangis. Zaman yang susah itu pada saat kita berdua. Kita berdua aja zaman-zaman Jadi hari. adik-adik begitu pas kita udah punya rumah, mereka udah nggak Udah ngerasain terima kayak kita dulu enaknya ya, ngerasain. udah. Jadi kayaknya nggak ada yang tahu kita ini Kayak dulu gimana dulu sih? nari kayak gimana gitu. Lincahnya kayak gimana? Lincahnya kayak gimana? Sampai nari-nari begitu. Nari-nari ya. Tahu. Tapi diomongin akhirnya sama adik-adik bahwa Kayaknya- beginilah pengorbanan seorang kakak zaman dulu untuk Kita belum cerita sampai memperbaiki sekarang ya? semua. Kayaknya belum Belum cerita sih. Dengerin deh ini ya. Dengerin adik-adik. Belum cerita itu Belum sih susahnya. belum cerita, cuman paling masa sih kalau misalkan kayak dulu Kayak soalnya belum tahu deh sama Ian kalau kita dulunya kayak gimana. Iya. Baru di Ya sini itu doang nih dia. cerita. Makanya kalau dia udah tahu dia pasti harus pakai Kayaknya lebih sayang deh ya. Bisa lebih sayang pengorbanan kakak gue sampai begini ya. Tapi gitu. kalau kalian ingat kejadian kayak begitu gitu ya, pengorbanan yang selama ini dilakukan, itu lebih ke arah sedihkah atau kayak gimana Lebih perasaannya? bahagia. Apa Kita mah perasaan zaman dulu waktu itu? happy aja sih waktu susah ya. Karena model kan bukan kayak sesuatu yang gampang ya dilakukan. Iya. SMP terpaksa melakukan itu di mana itu sebenarnya luar lingkup orang-orang dewasa. Iya, iya. Pekerjaan-pekerjaan yang ya boleh dibilang orang dewasa semua lah yang ada di situ. Mungkin ini memang dasarnya gatal kali ya. Ini ya. Gitu apa kecil-kecil udah kekelincahan nggak ngejuntrungan gitu ya. biasa. Kayaknya happy aja gitu. Bocah-bocah tengil ini. Dewasa sebelum waktunya ya. Sebelum Nggak, sedang waktunya. biasanya tuh orang akan broken home gitu ya, Iya, iya. mengalami masa Sedih atau ya, apa. gitu. Tapi kita happy Kita happy aja kayaknya Malah jalanin. kita asik tiap malam nari lagi, nari lagi. Udah duit sendiri jajan gitu seneng aja punya duit gitu. sendiri iya gitu. Jadi nggak ada kayak perasaan tertekan sih, tapi tertekannya setelah mungkin gara-gara dia ketemu gurunya kayaknya. Ya berarti apa berarti sebenarnya yang juga. salah siapa coba?
Kitanya kali ya yang mau. Gurunya atau pelajarnya. Iya. Katanya kalau dibalikin, nah bapak juga ngapain di situ ya? Bapaknya juga malu Kita juga inget banget waktu kecil kan kita kalau siap nari inget banget tuh kita dikasih duit ya gitu. Nah, duit itu kan kita pakai buat bayar sekolah, buat uang jajan kita gitu kan. Jadi waktu kita kan sekolah pindah-pindah nih, dia juga pindah-pindah nih. Kelas 1 di mana pindah-pindah lah kita hobi pindah-pindah. Sampai kita tuh nggak pernah ngalamin yang diambil rapot sama orang tua gitu ya kan, ngambil rapot sendiri gitu. Kadang-kadang kalau tanya gini, mau masuk sekolah orang tua yang mana? Nggak ada orang tua, saya orang tuanya. Ngambil rapot sendiri, apa Pak jangan ngarepin ada orang tua ya Pak, saya nggak ada orang tua. Soalnya Gitu udah kan. biasa. Kalau ngambil rapat harus pakai wali kelas kan? Nggak Emang ada, nggak kita ada sendiri ya? nggak ada. Paling dulu kalau ingetnya tuh paling dulu si Epi anak angkatnya nenek Ya, kadang ke pokoknya sekolahan. ibaratnya kita tuh sekolah ada tuh orang udah tua aja yang nggak ada ngambil. gitu. Jadi ngambil Pernah. sendiri, Jadi apa kita sendiri. tuh dari kecil tuh udah mandiri, cari uang sendiri, jadi nggak ketergantungan. Makanya sekarang nih sampai sekarang udah biasa nyari uang sendiri. Kadang-kadang kalau nggak dikasih laki udah biasa. Lo nggak ngasih gue udah biasa. Gue bisa nyari gitu. Mandirinya. Jadi makanya sebenarnya tuh laki-laki yang dulu harus bersyukur sama gue kagak dimintain duit ya nggak. Coba kalau zaman Harusnya. sekarang lu kalau nggak dibeliin ini yang petang pitong ya kan, untung kita nggak yang kayak gitu. Udah gitu tipe kayak kita pun yang gila nggak gila merek, nggak matre. nggak materialistis. Jadi kita tuh hidup itu siap sama-sama. Dulu sama pasangan juga sama-sama. Elma juga tipenya gitu, yang bukannya cewek yang harus lu harus ada duit apa gimana. Padahal lagi zaman dia bintang iklan kan, ya Lagi kan, ngetop-ngetopnya kan. ngetopnya. Tipikalnya memberi dia mah, bukan diberikan, dia memberi. Sama, tipikalnya begitu sama cowok tuh ya kalau udah sayang tuh Apapun dikasih. apapun dikasih. Tapi sebatas wajar, yang bukan yang kasih Mercedes pintu 2 kagak juga, ogah banget. Lu cukup minum ini aja Baygon. itu apa? Baygon. Jajanin aja ketoprak udah cukup ya. Seru banget ya. Seru banget. Untungnya Kompak bukannya dapat cewek matre. Kita cewek yang saling lu kerja kita kerja, lu bisa kasih alhamdulillah gitu, nggak bisa kasih ya lu kebangetan maksudnya gitu. Jadi bekerja Iya dong, keras kan? sampai sekarang sih, sampai sekarang. Yes. Jadi saling Elma kerja, suaminya kerja, suami kita kerja. Jadi berapapun yang suami kasih kita yang selalu support suami. Saat misalkan lagi nggak ada kita yang memberi support itu gitu. Intinya lu jangan macem-macem aja, jangan cewek aja ya, yang penting garis besar itu doang. Jadi kalau misalkan lu udah main cewek udah langsung cut off. Get out. Kalau masalah ekonomi apa segala macam Masih bisa cewek kita ya. cari sama-sama. Tapi kalau udah selingkuh no way gitu. Pernah diselingkuhin? 1, 2, 3. Sering sih. Makanya udah hatinya udah kayak batu. Jadi sekarang ini udah nggak ada rasa cemburuan. Malah yang terbalik, justru yang sekarang yang cemburuan. Kalau si Elma mah kayaknya nggak ada sih ya, dia manteng-manteng aja nih. Lakinya nggak di. Kalau zaman gue lakinya selingkuh. Kan suami aku jauh umurnya udah. Jauh, jadi lebih dewasa. Kalau ini kan bocah tengil semua. Makanya karena aku melihat dia tuh pacarannya selalu sama yang Di bawah. jadi aku ngelihat oh nggak mau deh repot gitu. Jadi aku tuh kalau ada misalnya pelajaran. sebenarnya sih banyak yang ngejar-ngejar juga gitu kan Bukan, yang ini, karena tapi karena ngeliatnya dia aku enggak. Cowok-cowok gitu. itu ngeliat saya tuh baby face. Jadi dikirain saya umur 17 tahun Nggak, jujur mulu. kalau lihat dia zaman dulu seksi. Buat laki-laki tuh Ransi Milan tuh Masa sih? kakak-kakak yang seksi. Nah, Ya kan? gimana nggak bocah-bocah itu? Aura sedotani itu kalau ngeliat gue tuh Iya kan? Ketawa aja kayak ngundang gitu. Pada ngikut ya, magnetnya Jadi kuat ya. orang kalau kenalan sama aku dikiranya tuh seumur terus gitu. Dan Tapi enggak, gue hebat. Kalau misalnya nih, ini pernah nih sama dia nih ya, dugem nih misalnya nih, diajak nih dugem nih. Misal gini, gue suka sama yang itu, bisa dapet loh. Bisa. Karena Bisa dia dibawa tuh pulang loh sama dia. apa ya? Bisa dibawa pulang loh, hebat loh. Kita luar biasa. kalau deket sama dia kayak bawaan happy. Oh iya iya. Happy gitu karena dia tuh kayak ada ketulusan kalau ketawa tuh wah kayak rame nggak ada beban. Ya tipe kalau aku tuh kalau berteman itu selalu apa ya care, maksudnya nggak nipu-nipu. Kita bertemannya tulus gitu ya. Apa adanya. Jadi aku memang, tapi aku yang suka nggak pede aja berteman.
misalkan gini, kayak aku udah lama nih main Indra, udah biasa kan gitu. Tapi kalau teman main artis-artis baru, aku kurang pede gitu, karena takutnya lu nggak mau main sama gue gitu. Padahal aku kalau berteman tuh agak-agak dibilang milih enggak, nunggu yang ngeklik dulu baru aku bisa yang ceplos-ceplos gitu. Lepas ya. Ya sekarang ya, kalau dulu kan nggak tahu malu. Kalau sekarang lebih takut gitu. Lebih banyak insecure ya sekarang ya. Lebih agak gini, nggak pede. Kayak si Elma nih misalkan temannya dulu kan jilbab semua tuh. Terus aku datang dulu belum pakai jilbab. Ingat kayak yang lu nyuruh, Ren, lu datang dulu tuh arisan ke teman-teman gue gitu kan. Datang gue pakai rok pendek, yang datang ibu jilbaban semua. Gue duduk aja minggir sendiri. Padahal walaupun udah kenal sama ibu-ibu itu, cuman nggak, kalau nggak klik kayak gitu. Jadi dibilang bukannya dibilang sombong ya, bukan nggak mau negor gitu. Takut nggak nyambung aja gitu. Sekarang semenjak, jadi kalau sekarang itu lebih temen tuh lebih mungkin karena udah kita gini agak lebih sedikit ya dibanding kita dulu punya temen banyak gitu. Ya kalau dulu kan kita berteman sama siapa Apa aja aja kan. sekarang juga bocornya juga nggak kayak dulu lagi gitu. Suka diomelin saya kalau bocor. Kalau sekarang kan lebih tertata. Lebih karena tertata. semakin bertambahnya umur. Tergantung sih, kalau temennya Indra dulu bocor mulu. Masih Ibu Indra ya nggak bisa bocor. Laila loh mainan. Oh, Lo kalau dia langsung ada Laila gitu ya. gue jadi setiap kali gue lewat Blora sana kalau Pasti inget Car Free Renzi. Day, gue langsung inget dia. Masih ada Ndra? Gokil, gue bilang itu, udah tutup. Udah tutup lah. Goks Karena pernah ada juga kalau nggak salah artis gue yang gue minta anterin gue ke Tanamor. Itulah seru Pokoknya banget. Ya, gitu zaman lah. itu pokoknya indah deh kalau dipikir-pikir ya. Kita bertemannya tuh bener-bener yang Kalau dulu plong-plong. kayaknya lebih apa ya, lebih real ya kita Iya, berteman real, ya. temannya Kalau real. sekarang kan Banyak karena yang ada flexing media, semua. media sosial, kadang-kadang kita dekat karena untuk naikin engagement lah, Iya, untuk iya. naikin Social Makanya gue takut climber. dah kalau berteman sama orang yang pakai bermerek jalannya gue malah nggak pede. Mana kan gue mendingan nggak bergaul gitu sekarang. Takut karena takutnya dia nggak mau main sama kita, kita Insecure nggak ya. punya seperti kayak dia, jadi kayak gitu. Mendingan bergaulnya mesti banyak orang yang biasa aja, jadi lebih bisa Cari masuk, aman lah ya. cari aman. Takut di diri kitanya gitu, takutnya kita nggak diterima gitu, takutnya nggak Lu taruh lagi, pede. aduh berjalan dengan gitu, aduh gue nggak punya ya, kok gue nggak bisa lebih ya, aku jadi nggak menghindar kayak aja gitu ya. sekarang. Makanya sekarang tuh lebih suamiku temanku, sahabatku, Jadi jadi sama dia kemana-mana terus ya. berdua atau ke keluargaku udah gitu. Tapi masih bisa pegang ular sampai sekarang. Ular lain. Ular suami. Enggak, udah takut. Justru malah kenapa takut ya? Mungkin karena dulu pernah sempat ngimpiin ular. Jadi sekarang kayak fobia. Jadi takut. Soalnya saya pernah ngimpiin ular banyak banget. Nah di situ jadi kayak takut. Jadi kalau ngeliat ular jadi kayak geli gitu. Dulu nggak takut sama sekali, sampai dililit-lilit, sampai sempet kayak gencet gitu. Nggak takut. Padahal ular itu sepaha aku loh gedenya. Ular Sanca. sanca ya. Yang Sanca gede piton. itu kan. Iya sanca. Piton. Tapi dulu karena takut ya, karena kita dulu badannya kecil mungil tuh, jadi sama mama tuh diplester mulutnya. Jadi cuma lidahnya doang. Lidahnya sama. Nah lilitannya itu kan besar banget karena dulu kita badannya ini mungil. Iya, bisa dia ngiket banget kan. Ngiket mama aja dulu sempat kayak mau kelilit begitu karena besarnya banget itu piarannya dia. Sekarang Sekarang ini pernah nggak waktu lagi nari mama lagi keikat ular terus sementara lagi di panggung sambil nari, jadi kita sambil nari sambil gini-gini tapi nari gitu. Baru mencoba untuk lepasin gitu mama Tapi kayak. harus dengan tarian gitu kan. Pernah terlilit, mungkin ya ularnya mungkin lagi Lapar. gamut, lagi Biasanya apa lapar kayak itu. gitu. Nah mulai di situ akhirnya ya supaya lebih amannya ya lebih. Nah semenjak Elma udah syuting tuh udah mama udah nggak udah kebantu lah sama Anak-anaknya Elma. udah nggak mau lagi, dia berhenti juga. Iklan. Alhamdulillah ya, syuting, kita menemukan jadi jalan kebantu. supaya beliau juga lepas dari Iya jadi kayak udah nggak gitu-gitu ya. pernah lagi karena mungkin dulu muda ya kan, terus juga banyak grupnya, terus Elma juga udah bisa bantu mama dengan syuting iklan, ya gitu dia udah kebantunya itu. Alhamdulillah ya, akhirnya mama juga di TV hari kan tuanya waktu- lihat anak-anaknya iya. kompak, TV waktu itu kan sukses, masih kan? TVRI ya zaman dulu kan. Sempat kita ikut kayak sandiwara TV juga di situ mulai. Dari situ banyak TV stasiun lain yang apa baru
Elma tuh. Casting sering dapat dia tuh udah berapa iklan. Luar biasa, makanya itulah dari sekian banyak penderitaan ya walaupun dirasa itu menyenangkan gitu ya kan, fase-fase yang boleh dibilang pahit gitu ya, dan akhirnya boom lah nama Elma Tiana di iklan itu kan. Iya, kita memang nggak pernah main sama teman-teman seumuran sih zaman dulu Bagus itu. lah, nggak usah. Ada gak yang mau bikin film kita? Ada nanti gitu ya. Judulnya Penari Ular Sanca. Penari saja. Makasih banyak nih soalnya Iya, makasih banyak. tambah seru Ceritanya. tambah panjang, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you. Akhirnya Makasih bisa banyak. alumni Iyalah. ketemu ya. Iya makanya tuh ya Allah. Thank you ya. Makasih sama, Teh Alma, makasih makasih banyak ya. Indra. Makasih. Assalamualaikum. Salam.